Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang tradisi suci. Tradisi suci adalah istilah teologis yang digunakan sebagai sebutan bagi landasan kewenangan doktrinal dan spiritual Kristen maupun Alkitab. Istilah ini digunakan di kalangan tradisi-tradisi Kristen harus utama, khususnya tradisi-tradisi Kristen yang mengaku masih memelihara suksesi apostolik. Misalnya, tradisi Kristen Katolik, tradisi Kristen Ortodoks Timur, tradisi Kristen Ortodoks Oriental, tradisi Kristen Asur, dan tradisi Kristen Anglikan. Umat Kristen percaya bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus dan Rasul-Rasulnya terlestarikan dalam bentuk-bentuk kitab suci maupun ujaran-ujaran lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberlanjutan pewarisan ajaran-ajaran ini disebut tradisi yang hidup. Umat Kristen percaya bahwa ajaran-ajaran para rasul diwariskan dengan setia dan berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan tersebut mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Demikian gereja dalam ajarannya hidup serta ibaratnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunannya seluruhnya, iman seutuhnya, kasana iman, de fidei depositum, bahasa Latinnya, adalah istilah yang digunakan sebagai sebutan bagi keseluruhan wahyu ilahi. Menurut teologi Kristen Katolik, kitab suci dan tradisi suci merupakan suatu kesatuan kasana iman. Artinya, kasana iman atau segenap wahyu ilahi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam wujud kitab suci dan tradisi suci. Melalui kewenangan mengajar dan tafsir magisterium gereja yang terdiri atas para uskup gereja di dalam persekutuan dengan Sri Paus dan yang lazim terselenggara dalam sinode-sinode dan konsili-konsili ekumenis. Menurut teologi Kristen Ortodoks Timur, tradisi suci adalah wahyu Allah yang terilhamkan dan merupakan ajaran Katolik gereja, bukan suatu sumber kewenangan dogmatis yang berdiri sendiri sehingga dapat dipandang sebagai pelengkap wahyu Alkitab. Tradisi suci justru dipahami sebagai segenap kebenaran ilahi yang diwartakan di dalam kitab suci, dilestarikan para uskup apostolik dan diungkapkan di dalam kehidupan gereja melalui berbagai hal seperti liturgi suci dan misteri suci, ekaristi, pembaptisan, perkawinan berikut, syahadat dan definisi-definisi doktrinal lain yang dirumuskan, 7 konsili ekumenik perdana, ikonografi Kristen yang kanonik, dan kehidupan suci orang-orang saleh. Menurut pemahaman teologis gereja-gereja tersebut, kitab suci adalah bagian tersurat dari tradisi yang lebih besar, yakni rekam penghayatan komunitas gereja. Sekalipun kadang-kadang lewat karya tulis pujangga-pujangga gereja secara perorangan akan Allah, khususnya Yesus. Oleh sebab itu, Alkitab harus ditafsirkan di dalam konteks tradisi suci, dan di dalam komunitas gereja pemahaman semacam ini bertolak belakang dengan pemahaman banyak tradisi Kristen Protestan yang mengusung ajaran sola scriptura. Artinya, ajaran bahwa Alkitab saja sudah memadai dijadikan landasan seluruh ajaran Kristen. Oke, berikut beberapa pemakaian istilah. Istilah tradisi berasal dari kata bahasa Latin tradere, yang berarti memindatangankan, menyerahterimakan, atau mewariskan. Menurut teologi Kristen Katolik, Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua pada jemaat di Tesalonika 2 Tesalonika 2:15 mengimbau umat beriman supaya berpegang kepada tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Surat-surat Paulus adalah bagian dari kitab suci, sementara ajaran-ajarannya yang sampai secara lisan adalah bagian dari tradisi suci, warisan para rasul. Baik kitab suci maupun tradisi suci diilhamkan Allah
dan tradisi suci berguna membantu orang memahami kitab suci. Oleh karena itu, tradisi suci mustahil bertentangan dengan kitab suci. Umat Kristen Protestan belum mafhum bahwa ajaran-ajaran para rasul disampaikan secara lisan atau secara tertulis. Tetapi bukan berarti yang satu adalah sarana untuk menafsir yang lain. Umat Kristen Protestan juga menitikberatkan penggunaan kata kami dalam ayat tersebut, sehingga mengartikan ajaran lisan sebagai ajaran langsung dilisankan oleh para rasul. Berikut kita akan bahas soal sejarah. Salah satu contoh tertua penggunaan tradisi suci adalah sebagai acuan teologis adalah tanggapan kekristenan ortodoks purba terhadap gnostisisme, sebuah gerakan keagamaan yang menggunakan beberapa kitab suci Kristen sebagai landasan ajaran-ajarannya. Irenaeus berpendirian bahwa tolok ukur dilestarikan gereja melalui kesinambungan sejarahnya dengan para rasul. Tertullianus menandaskan bahwa sekalipun tafsir-tafsir yang didasarkan atas pembacaan keseluruhan kitab suci tidak akan mengarah kepada kesesatan, tradisi suci lah pedoman yang tepat. Athanasius berpandangan bahwa Arianisme terperosok ke dalam jantung kesesatan lantaran tidak berpegang kepada tradisi suci. Berikut Gereja Ortodoks Timur. Menurut pemahaman Gereja Ortodoks Timur, hanya ada satu tradisi, yakni tradisi gereja yang mencakup kitab suci maupun bab-bab gereja, ajaran bab gereja. Di dalam surat pertama kepada Serapion, Athanasius mengimbau, hendaklah kita memperhatikan tradisi, ajaran dan iman gereja Katolik sejak semula yang dikaruniakan Sang Logos, diwartakan rasul-rasul dan lestarikan bab-bab gereja. Di asalnya adalah gereja didirikan. Bagi Gereja Ortodoks Timur, tradisi suci adalah kesaksian iman yang dikaruniakan Yesus kepada para rasul dan diwariskan di dalam gereja dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa ditambah-tambahi, diubah ataupun dikurang-kurangi. Vladimir Lovsky menyiratkan tradisi adalah sebagai riwayat hidup rohani kudus di dalam gereja. Tradisi suci bersifat dinamis dalam hal penerapan tetapi tidak berubah dalam hal dogma. Tradisi suci bertumbuh dalam hal ekspresi tetapi senantiasa sama dalam hal esensi. Umat Kristen Ortodoks Timur percaya bahwa tradisi suci adalah iman yang sekali karuniakan sebagaimana dialami di dalam konteks sejarah yang dilalui. Tradisi suci adalah karunia Roh Kudus, suatu pengalaman hidup yang dihidupkan dan diperbarui kembali sering berjalannya waktu. Padri George Florowski mengemukakan di dalam tulisannya sebagai berikut. Tradisi bukanlah prinsip berusaha memulihkan masa lampau, menggunakan masa lampau sebagai kriteria bagi masa kini. Konsep tradisi semacam ini itu ditolak sejarah itu sendiri dan ditolak kesadaran gereja Ortodoks. Tradisi adalah keberdiaman konstan Sang Roh dan bukan sekedar ingatan kata-kata akan kata-kata. Tradisi adalah peristiwa karismatis, bukan peristiwa historis. Berikut Gereja Katolik. Gereja Katolik memahami tradisi suci dengan cara yang sama dengan Gereja Ortodoks Timur, yakni sebagai pewarisan iman apostolik yang sama. Meskipun demikian ada perbedaan penting dalam pandang Ortodoks Timur, yaitu Gereja Katolik berpendirian bahwa sekali iman itu dikaruniakan, pemahaman akan iman tersebut terus-menerus bertambah dalam dan matang seiring berjalannya waktu melalui karya Roh Kudus dalam gereja, sejarah gereja dan di dalam usaha umat Kristen untuk memahami iman tersebut, meskipun esensi dan substansi tetap sama. Selain itu, pemahaman akan iman dapat terus-menerus bertumbuh dan diperkaya pada iman-iman mendatang, bukan hanya melalui pengalaman mistik, melainkan juga melalui pengalaman hidup filsafat dan teologi dengan tuntun Roh Kudus. Contohnya adalah para filsuf skolastika seperti Santo Thomas Aquinas.
Duns Scotus, Guillielmus Ocamus, dan puncak pada puncak abad pertengahan. Benih jama digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan pendirian ini. Benih itu sendiri tidak bercabang dan berdaun, tetapi begitu ditanam tanah yang subur, lambat laun akan tumbuh dan berkembang menjadi sepotong pohon ek yang tinggi menjulang. Tetapi sepanjang hidupnya pohon itu tetap merupakan jenis tumbuhan yang sama dengan benih yang belum ditanam. Di bidang teologi moral, Mark D. Jordan mengemukakan bahwa teks-teks abad pertengahan ini tampaknya tidak konsisten. Menurut beberapa pihak, sebelum abad ke-6 ajaran-ajaran gereja mengenai moralitas tidak koheren. Menurut John T. Newman, sejarah tidak mungkin suatu prinsip atau ajaran tertentu, tetapi penerapan prinsip tersebut pada suatu situasi akan mempengaruhi pemahaman kita akan prinsip tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Thank you.